Tahun 1991, Milwaukee, salah satu kota di negara bagian Wisconsin di Amerika Serikat, dihebohkan oleh kasus pembunuhan berantai. 17 lelaki dan anak lelaki dibunuh dan dimutilasi oleh seorang pria bernama Jeffrey Dahmer. Dahmer kemudian ditangkap dan dijatuhi hukuman seumur hidup. Selama di dalam penjara, Dahmer mulai belajar Alkitab melalui korespondensi. Setelah beberapa waktu mempelajari firman Tuhan, Dahmer menyatakan iman percayanya dan meminta untuk dibaptis. Pendeta Roy Radcliffe, seorang hamba Tuhan di Madison Church of Christ di Wisconsin, kemudian membaptis Dahmer pada bulan Mei 1994. Bukan hanya itu, Pendeta Radcliffe juga menjadwalkan pertemuan mingguan bersama Dahmer untuk mempelajari Alkitab lebih lanjut. Beberapa bulan kemudian, pada tanggal 28 November 1994, Dahmer keluar dari selnya untuk mengerjakan tugasnya, yaitu membersihkan kamar mandi. 20 menit kemudian, Dahmer ditemukan di lantai kamar mandi dengan luka parah di bagian kepala dan wajah. Dan 1 jam setelah dilarikan ke rumah sakit, Dahmer meninggal dunia. Pertanyaannya adalah, adilkah jika Dahmer selamat dan masuk surga? Mari kita melihatnya melalui satu perumpamaan ini. Matius 20 ayat 1-16. Perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi, ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandurnya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu. Sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Nah, saudara, saat membaca kisah ini, adakah di antara saudara yang merasa tidak adil? Pekerja yang bekerja sejak pagi, siang, ataupun sore mendapatkan upah yang sama. Jika 1 hari kerja diasumsikan selama 12 jam, maka kemungkinan pekerja paling pagi telah mulai bekerja sejak jam 6 pagi. Bandingkan dengan mereka yang hanya bekerja sejak jam 5 sore. Jangankan dibandingkan dengan yang paling pagi, dibandingkan dengan jam 3 sore pun rasanya kok kurang adil ya.
bukan hanya dari lamanya bekerja, tetapi yang bekerja mulai pagi dan siang tentunya sempat merasakan bekerja di bawah terik matahari. Panas-panas bekerja di ladang. Sedangkan pekerja yang jam 5 mulai bekerja saat matahari sudah mulai condong ke barat. Yang tersisa mungkin hanya cahayanya. Jadi bisa dibilang pekerja yang jam 5 ini bekerja dalam kondisi yang lebih nyaman dan durasi yang sangat lebih pendek. Hanya sejam, saudara. Apakah Sang Tuhan sedang berlaku tidak adil? Apakah Tuhan sedang mengajarkan ketidakadilan melalui perumpamaan ini? Sekarang mari kita lihat lagi. Upah para pekerja yang sama merupakan kesepakatan Sang Tuhan dengan para pekerja sendiri, bukan? Mulai dari pekerja yang pagi sampai pekerja jam 5, semuanya sepakat dengan upah 1 dinar sehari. Sang Tuhan bukannya menawarkan upah 5 dinar, tapi kemudian karena pertamanya pekerja, lalu upah mereka dikurangi agar cukup dengan anggaran yang ada. Seperti yang sedang banyak terjadi di beberapa tempat belakangan ini ya saudara. Pengurangan karyawan agar anggaran perusahaan bisa stabil. Tapi Tuhan ini tidak seperti itu. Upah yang disepakati sejak awal, itulah yang dibayarkannya kepada para pekerja. Dalam hal ini, Tuhan tersebut berlaku jujur dan adil. Lalu mungkin muncul pertanyaan, kenapa Sang Tuhan terus menyepakati upah yang sama untuk semua pekerja? Seharusnya Sang Tuhan bisa lebih berhikmat dalam menghitung durasi pekerjaan masing-masing pekerjanya dan disesuaikan dengan upah yang diterima, bukan? Dalam hal ini, Tuhan Yesus memberikan jawabannya di ayat 15. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Disinilah kuncinya saudara. Keselamatan merupakan anugerah Tuhan. Di dalam rencananya yang kekal, Tuhan telah memilih manusia yang akan diselamatkannya. Lalu bagaimana bisa manusia mempertanyakan letak keadilan dari keselamatan itu sendiri? Itu adalah milik Tuhan untuk dibagikan dan diberikan kepada manusia. Siapa yang dipilih untuk menerima anugerah tersebut sepenuhnya merupakan rencana Tuhan. Malah, jika berbicara mengenai keadilan, seharusnya kita semua tidak ada yang selamat. Kita semua manusia berdosa dan tidak berhak atas keselamatan itu. Tapi Yohanes 3 ayat 16 menulis, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Hanya karena kasih-Nya kita diselamatkan. Lalu apa hak kita untuk mempertanyakan keselamatan orang lain? Dari mana ukuran adil atau tidak adilnya? Beberapa bulan yang lalu, kami berencana untuk pulang kampung. Kami sempat kebingungan karena begitu banyaknya barang yang akan dibawa. Maklum sudah lama tidak menengok keluarga di kampung halaman. Rasanya segala macam barang ingin dijadikan oleh-oleh. Karena khawatir over bagasi, kami pun mencoba menimbang barang-barang bawaan dengan timbangan badan yang ada di rumah. Berhasil untuk koper dan kardus-kardus besar. Tapi saat kami akan mencoba menimbang travel bag yang ukurannya lebih kecil, angka yang muncul menjadi tidak akurat. Dari mana kami tahu tidak akurat? Karena mau dikurangi sebanyak apapun isinya, angka yang tunjukkan timbangan tetap saja 3 kg. Rupanya, timbangan badan tersebut memiliki angka minimal, yaitu 3 kg. Benda sekecil dan seringan apapun jika diletakkan di atasnya, maka angka yang tunjukkan selalu berada pada batas bawah, yaitu 3 kg. Kami jadi merasa konyol karena mencoba menggunakan timbangan badan manusia untuk benda-benda non-manusia. Hal seperti inilah yang terjadi saat kita berusaha mengukur pekerjaan Tuhan dengan nilai-nilai dan ukuran duniawi. Tidak akan ada angka akurat yang akan muncul karena timbangan yang kita pakai adalah timbangan yang salah. Jangan berpikir Tuhan tidak adil saat Ia menyelamatkan orang yang jahat di mata kita. Percayalah bahwa di dalam keselamatan itu, Tuhan juga telah memampukan pertobatan hidup bagi orang-orang yang dipilih-Nya. Mari kita lihat contoh yang mungkin akan sering dibahas di masa-masa prapaskah ini.
Lukas 23 ayat 33-43 mengisahkan saat Yesus digantung di kayu salib. Ia ditempatkan di antara dua orang penjahat. Salah satu penjahat itu menghujat Yesus. Namun penjahat yang seorang lagi menyatakan iman percayanya dengan berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila Engkau datang sebagai Raja." Ingatkah saudara apa jawab Yesus? Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Mengapa Yesus tidak merasa perlu untuk menanyakan maksud dari pernyataan penjahat itu? Apakah pertobatan tersebut tulus atau tidak? Hal ini tentu saja karena Yesus tahu bahwa di dalam kekekalan ada rencana keselamatan bagi penjahat itu. Yesus juga dapat melihat pertobatan di dalam hati penjahat itu. Itulah sebabnya Yesus tanpa menanyakan segala macam pertanyaan dapat langsung menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Kisah pertobatan spektakuler lainnya yang patut dibahas tentunya adalah pertobatan Rasul Paulus. Sebelum bertobat, Paulus adalah seorang Farisi dan penganiaya jemaat. Kisah para Rasul pasal 8 dan 9 menceritakan kejahatan yang dilakukan oleh Paulus. Dalam pasal 8 ayat 3 dicatat, "Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu, dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara." Kemudian pasal 9 ayat 1 dan 2 mencatat, "Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem." Namun Paulus yang seperti ini dipilih oleh Tuhan untuk selamat dan bahkan dipakai untuk menjadi alat untuk memberitakan Injil Yesus Kristus. Masih banyak kisah pertobatan lainnya, baik yang tercatat di Alkitab maupun yang tercatat dalam sejarah dunia, yang menunjukkan besarnya kasih anugerah Allah dalam menyelamatkan manusia. Jika diukur dengan timbangan yang benar, tidak satu pun dari kita yang seharusnya selamat. Namun Allah memilih kita untuk bersama Dia di dalam kekekalan. Ia bahkan mengutus Yesus Kristus untuk menanggung dosa-dosa manusia. Perhatikan kata menanggung di sini. Saat Adam melakukan dosa dengan melanggar perintah Allah untuk tidak makan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, dosa tersebut ditanggungkan kepada setiap keturunannya. Roma 5 ayat 12 mencatat, "Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa." Namun saat Yesus mati di kayu salib, dosa setiap keturunan Adam ditanggungkan kepada Yesus. 2 Korintus 5 ayat 21 mencatat, "Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah." Yesus tidak berbuat satu dosa pun di dalam 33 tahun hidupnya sebagai manusia di muka bumi ini. Tetapi dosa manusialah yang diperhitungkan kepadanya dan dibawanya ke atas kayu salib. Sekarang mari kita perhatikan anak kalimat yang kedua dari 2 Korintus 5 ayat 21 tadi, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Kemudian tertulis juga dalam Roma 5 ayat 9, "Lebih-lebih, karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah." Dan berikutnya Roma 3 ayat 23-26.
Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah-Nya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilan-Nya karena Ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabaran-Nya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilan-Nya pada masa ini, supaya nyata bahwa Ia benar dan juga membenarkan orang-orang yang percaya kepada Yesus. Dosa Adam telah ditanggungkan kepada setiap keturunannya. Kemudian dosa setiap keturunan Adam telah ditanggungkan kepada Yesus. Namun di dalam iman kepada Yesus Kristus, kita semua telah dibenarkan. Kebenaran itu telah ditanggungkan atau diperhitungkan kepada kita saat kita sungguh-sungguh percaya akan karya penebusan Yesus di atas kayu salib. Inilah karya keselamatan yang telah dirancangkan Allah di dalam kekekalan. Jalan pendamaian melalui Yesus Kristus yang menunjukkan kepada kita keadilan dan kemurahan Allah. Roma 5 ayat 15 berbunyi demikian. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Kita telah selamat di dalam iman kita kepada Yesus Kristus. Lantas apa hak kita mempertanyakan keselamatan orang lain saat orang tersebut telah memiliki iman kepada Yesus Kristus? Allah penuh kasih anugerah dan telah menunjukkan keadilan-Nya. Maka yang perlu kita lakukan sekarang adalah merespons kasih anugerah dan keadilan itu dengan terus mengerjakan dengan sebaik-baiknya pekerjaan yang Tuhan kita percayakan kepada kita. Jangan menghabiskan waktu untuk mempertanyakan anugerah Tuhan kepada orang lain. Ingatlah pertanyaan Sang Tuhan. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku?